Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini pernasapan di tanah air semakin kencang, semakin membesar. Bahkan daerah-daerah sudah mulai banyak menolak Habib seperti Solo Raya, Kulon Progo, dan seterusnya. Yang terakhir ini adalah dari PCNU Wonogiri. Kita sendiri angkat jempol kepada PCNU Wonogiri yang kemudian berani mendatangkan Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dengan literatur dan kitab-kitab nasabnya juga diambil dari beberapa sumber kitab-kitab yang lain, itu didatangkan ke Wonogiri dalam satu sarasean. Nah, di situ banyak kiai-kiai yang hadir, yang ternyata kiai-kiai yang kita anggap kiai desa itu ternyata pemikirannya lebih terbuka. Dalam sesi diskusi itu ada ditanyakan, benarkah kalau Wali Songo ini klan Ba'alawi atau bisa disebut golongan Habib. Dalam sesi itu dijawab dengan gamblang oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jadi dalam diskusi ini membuka wawasan kita, pikiran kita, bahwa kita ini selama ini adalah terdoktrin yang mengatakan bahwa Habib atau Ba'alawi sekitar tahun 1900-an yang dibawa oleh VOC dari zaman itu mengatakan bahwa dirinya adalah dzurriyyah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita waktu itu ya percaya-percaya aja. Bahkan sebelum polemik ini muncul, betapa banyak kalau kita ini merasa takut, merasa bersalah atau takut kualat kalau kita berani-berani kepada Habib Ba'alawi ini. Ya, memang dunia terus berputar, yang baik akan menjadi baik, yang kotor akan tersingkir dengan sendirinya. Kita berharap dengan polemik ini kita semakin tercerahkan. Jadi mari kita tonton video berikut ini, sarasean yang ada di Kabupaten Wonogiri. Satu, berdasarkan kajian ilmiah baik dari kitab-kitab nasab abad 4 sampai abad 9 awal, baik itu kata kitab Tahtibul Ansab, Al-Majdi, Al-Fakhri, Syajaratul Mubarakah dan lain sebagainya. Di situ memang betul tidak terkonfirmasi, tidak ada nama Ubaidillah sebagai cikal bakal keturunan para habaib yang ada di Indonesia. Sebab Ubaidillah punya anak yang bernama Alwi, dan Alwi ini yang kemudian dinisbatkan menjadi Alawiyin. Bani Alawi, Bani Alwi, dzurriyyah daripada Ubaidillah yang memang namanya tidak terpotret, tidak ada di kitab-kitab nasab selama hampir 550 tahun. Kekosongan riwayat selama 550 tahun berdasarkan fakta dan dalil yang ada bahwa Ubaidillah bin Isa ini tidak ada namanya di dalam kitab-kitab nasab yang dijadikan sebagai sumber primer untuk menetapkan nasab Bani Alawiyin atau para habaib yang ada di Indonesia. Kajian Kiai Imad ataupun yang tidak setuju, justru saya pengen melihat yang bisa membantah dan mencari celah titik lemah daripada kajian Kiai Imad ini. Untuk termen pertama saya buka 3 penanya, nanti disebutkan dari mana ya MPC atau rantingnya. Monggo untuk termen pertama 13.1 Pak Kiai Nasuha, yang kedua Mas Miftah Akhyar, satu lagi ya dari sebelah sini dulu. Ini ketua LB Monogiri Pak Kiai. Hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang ngencingi.
suwun atas waktunya yang termulia dan yang kami muliakan sedaya para masyayikh, para kiai Wonogiri, wabil akhos Bapak Kiai Himmat. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas paparan atau penyampaian oleh Pak Himmat atas tesisnya untuk kita semua. Nah, berangkat dari pertanyaan ngomong kepake nih Pak Yai arep nang Banten yo kaduan ora gate akeh. Dengan paparaken yang sampaikan ini tentang Mbak Alawi. Ingkang jenengan paparaken yang sampaikan ini tentang Mbak Alawi. Dari sekian banyak tentang Alawi niki wau pakai bahasa Indonesia Pak ya. Wong Jawa kok. Ini kan pematerinya dari Banten. Enggak, saya ngerti Jawa. Iya, bisa. Gitu bisa ngomong Jawa. Saya Jawa Banten ngapak. Banten. Tadi yang disampaikan oleh Pak E adalah tentang Mbak Alawi. Pertanyaannya, apakah semua kabib-kabib yang ada di Indonesia ini aja guyu. Semuanya itu masuk Mbak Alawi atau ada kotak-kotak Pak Yai? Artinya semuanya mengkote, apa masih ada pemilahan Pak Yai? Monggo dipenjelasaken nggih. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Wali Songo. Ini saya kayaknya belum dipaparkan. Monggo mangke dipenjelasaken apakah Wali Songo itu katut Mbak Alawi atau mboten nggih. Khawatirnya wis diidolakan, wis disiarahi, ternyata namu wali tapi tes nggih. Mboten nggih. Nanti untuk nanti mana? Iki tandane dereng matang niki panitia. Langsung. Durasi. Artinya untuk Wali Songo apakah termasuk golongan Mbak Alawi atau tidak? Yeah. Dan nanti kalau ada referensinya tentang Wali Songo itu min Duriyatul Rasul, monggo nanti bisa di-share tesis beliau yang sementara materi tersebut yang terkirim yang di-share itu namun Mbak Alawi, yang dari Wali Songo belum ada. Kersane kita sedaya bisa mempelajari. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Mbak Alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Mbak Alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Mbak Alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Mbak Alawi. Karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain, seluruh Wali Songo hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke Mbak Alawi gitu. Tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah. Sampai tahun 1808. Jadi sampai sultan terakhir Sultan Sapiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu. Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808. Keturunan Sultan Sapiuddin sampai Sultan hari ini. Cuma Sultan budaya. Itu masih ada di dalam kitab Samsud Dohiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini
ini Mbah Alawi merupakan leluhur Wali Songo. Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang begitulah kita tonton bersama kesimpulannya. Sedikit banyak kita berkeyakinan bahwa memang Bani Ba'alawi atau Habib-Habib yang ada di Indonesia ini itu betul-betul bukan Nuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Wali Songo itu bukanlah dari klan Ba'alawi. Jaga pemikiran kita dari doktrin-doktrin yang tidak benar, karena sekarang ini semuanya butuh data. Kalau data tidak ada, kita wajib bertanya-tanya. Kalau ada orang berpakaian Arab dan tampangnya Arab kemudian mengatakan dirinya adalah zuriyah Nabi, kita harus tanyakan datanya. Pernahkah dia tes DNA atau jalur nasabnya atau sebagainya. Jangan gampang percaya, karena semua ini sekarang ini dunia sudah nyata, dan apapun yang berhubungan dengan sesuatu harus akurat dengan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anbiya mewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para